Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia. Kiranya itulah yang menyertai saudara-saudara sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Firman Tuhan di Advent kedua ini terambil dari Zakaria pasal 9. Ayat 9 sampai ayat 10. Seperti ini bunyi firman Tuhan. Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Seperti itu bunyi firman Tuhan. Diberikan kepada kita satu tema bahwa Raja Adil dan Jaya akan datang. Sebelumnya saudara saya ajak melihat bentuk firman Tuhan ini adalah sebuah bentuk ajakan untuk bersorak-sorai, untuk menyanyikan sukacita, memperlihatkan dalam hidup satu gairah hidup yang beraspek mau untuk bergerak, bekerja, membangun segala sesuatu yang terkait dengan rohani dan jasmani. Saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi sehingga Nabi Zakaria menyampaikan firman Tuhan ajakan untuk bersorak-sorai kepada bangsa Israel ketika itu? Yang pasti bahwasanya Zakaria lahir di Babel dan Zakaria ikut bersama-sama kembali dengan buangan yang sampai ke Babel, ke Yerusalem, yang pernikahan utama diberikan Allah kepada mereka di bawah pimpinan Zakaria, membangun bait Allah kembali. Bait Allah yang penuh dengan reruntuhan itu ditekankan supaya dibangun oleh bangsa Israel yang konon bukan lahir di Yerusalem. Yang lebih banyak mereka tidak tahu menahu soal nasionalisme bangsa Yahudi, yang tidak terlampau merasa penting untuk mengetahui segala sesuatu yang terkait dengan warisan nenek moyang mereka. Di sisi Allah, mereka tetap harus mengokohkan semuanya itu. Karena mereka keturunan bangsa pilihan Allah yang bertanggung jawab untuk membangun bait Allah yang runtuh itu. Tetapi kenyataannya mereka di tempat yang baru, di tempat nenek moyang mereka itu lebih mengorientasikan perhatian, gerak-gerik hidup, membangun rumah, membangun kesejahteraan pribadi dan keluarga. Oleh karena itu kalau kita lihat dalam Hagai 1 ayat 3 sampai 10, Allah mengecam, jikalau mereka makan tidak akan kenyang, jikalau mereka minum mereka tidak puas, jikalau mereka membuat di pundi-pundi apa yang mereka peroleh, tapi pundi-pundinya akan bocor, dan semua apa yang mereka tanam akan mengalami gagal panen oleh karena musim kering berkepanjangan dihadirkan oleh Tuhan. Itu adalah kilas balik dari mereka yang tidak mau memperhatikan bait Allah untuk membangun bait Allah sebagaimana yang Tuhan rencanakan, Tuhan kekankan supaya mereka lakukan setelah kembali dari pembuangan itu. Saudaraku yang kekasih, mereka hilang semangat. Mereka tidak mampu untuk memulai. Mereka tidak melihat itu dari segi rohani yang ditugaskan Allah kepada mereka. Karena itulah dikatakan oleh Nabi Zakaria, himbauan sorak-sorai ini agar dalam kondisi yang redup tanpa pengharapan mereka bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Di semua aspek kehidupan mereka bergairah sebagai bangsa pilihan Allah, dan mereka harus yakin bahwa ada Raja yang adil yang akan membawa kejayaan, keperkasaan bagi mereka. Jangan bertahan mereka dalam perasaan, kok kami yang ditekankan untuk membangun. Padahal masih banyak orang-orang bangsa Israel
di pembuangan yang belum pulang, yang mungkin ekonomi lebih hebat, mereka tidak ikut juga membangun. Hanya kami, kepada mereka diberikan penekanan bahwa Raja Mesias yang akan datang bersama-sama kamu. Dia adil, dia akan membawa sukacita, dan pemerintahannya akan jaya dan berhasil bersama-sama dengan kamu. Karena itu, bergairahlah, bangkitkan semangatmu. Raja yang adil dan perkasa itu akan menaklukkan segala penguasa-penguasa yang kamu lihat. Mungkin yang kamu rasakan dampaknya. Dia berkuasa dari ujung ke ujung bumi, berkuasa atas kereta-kereta yang dari Efraim, berkuasa atas kuda-kuda perkasa, perlambang pemerintahan, lawan-lawan mereka yang mereka anggap sangat keras dan sangat luar biasa untuk dihadapi. Kini mereka diyakinkan, kini hati mereka dijemput untuk mengubah hati pikiran dan merasa pasti bahwa Allah yang memerintah antar bangsa-bangsa sampai ke ujung bumi itu tiba saatnya bersama-sama mereka. Karena itu muliakan nama Tuhan, sorak-sorelah sebagai putri Sion, penduduk Yerusalem. Saudaraku yang kekasih, saudara dan saya adalah putri Sion di dalam nama Yesus Kristus, penduduk Yerusalem yang baru. Mari jangan redupkan hati, tapi bangkitkan semangat dalam perayaan masa-masa menyambut Natal pada masa-masa Advent ini. Jangan menghindari tanggung jawab. Justru banggalah kalau saudara dan saya dipilih untuk melakukan sesuatu di tengah-tengah kehidupan di bait Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih firman Tuhan yang menekankan agar kami penuh sukacita kalau kami Tuhan pilih di bait Allah untuk ambil bagian supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Karena Tuhan Raja yang perkasa bersama-sama kami memberikan pengharapan, keadilan, dan kejayaan. Terima kasih atas sabdamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.